Kali ini saya akan coba memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah penugasan. Di sini contoh ada sebuah penugasan. Sebuah penugasan ini menggunakan fitur penugasan ya. Saya masuk ke dalam sebuah kelas. Nah, di sini pengajar memberikan sebuah fitur penugasan. Kemudian setelah kita seperti biasa membuat fitur penugasan, yang akan muncul adalah pengaturan settingannya ya. Pengaturan settingannya yang pertama tentu saja nama penugasan. Di sini bisa diberikan nama penugasan adalah tugas contoh. Tugas membuat resume ya, seperti ini misalkan. Ketika kita sudah membuat judul penugasan, di sini ada deskripsinya. Tentu saja deskripsinya di sini harus jelas Bapak Ibu. Apakah penugasan ini pilihannya dua. Penugasan di sini di fitur penugasan, ini bukan kuis ya, tapi penugasan. Di fitur penugasan nanti respon dari siswa itu berupa apa? Yang pertama, apakah hanya dalam melampirkan teks saja, atau yang kedua harus melampirkan lampiran file gitu. Itu yang perlu diperhatikan dulu sebelum masuk ke pengaturan di LMS-nya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu hanya ingin mengetahui atau ingin mendapatkan respon dalam bentuk teks, tentunya di sini instruksinya bisa seperti ini, atau hanya silakan ketikkan atau berikan komentar, berikan resume dari penugasan ini gitu. Kalau memang respon dari siswa itu hanya berupa teks. Kalau misalkan harus melampirkan foto, misalkan tugas di sini adalah salah satu metode atau fitur untuk mendapatkan bukti bahwa anak misalkan materinya sebelumnya ada praktek membuat pola sulaman. Nah, apakah anak sudah mendapatkan informasi materinya? Misalkan nanti diharapkan anak difoto pekerjaannya, contoh sulaman-sulamannya, walaupun hanya dalam bentuk digambar di buku tulisnya dan difoto dan dikirimkan, tentu saja berarti nanti harus melampirkan file ya. Jadi pilihannya ada dua sekali lagi, apakah hanya responnya dalam teks saja atau perlu melampirkan file. Kemudian instruksinya di sini juga harus jelas. Misalkan jawablah pertanyaan soal, kebetulan kalau ini pengajar sudah membuat contohnya, berarti di sini nanti anak menjawab ya, anak menjawab dari penugasan ini dalam soal-soal yang ada di penugasan ini. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu perlu melampirkan jawabannya itu juga boleh, tetapi bisa juga nanti pertanyaannya ditulis di sini, ditulis di deskripsinya itu juga boleh. Jadi artinya untuk pertanyaan sendiri apakah mau dilampirkan dalam bentuk file sendiri atau di deskripsi juga boleh. Karena yang paling penting itu adalah respon dari siswanya. Nah, hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ketersediaan waktunya. Beberapa dari temuan yang kami dapatkan itu pada saat membuat penugasan waktunya tidak di-set atau bahkan sudah terlewat. Nah, jadi siswa tidak bisa masuk atau tidak bisa mengerjakan tugasnya. Nah, di sini kita lihat jika memang durasi ketersediaannya masih bisa diakses oleh siswa, berarti sudah aman ya. Nah, ini boleh ditampilkan di deskripsi. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan ketersediaan settingan waktunya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jangan sampai Bapak Ibu membuat tanggal yang sudah terlewat sehingga siswa tidak bisa masuk. Kemudian yang berikutnya, jenis pengiriman. Nah, ini di atas tadi saya sudah sampaikan, kalau hanya ingin mendapatkan respon dalam bentuk teks, di sini tulisnya di checklist teks daringnya. Dan Bapak dan Ibu mohon hati-hati jangan menulis kirimkan file Word untuk menjawab pertanyaan ataupun untuk menyelesaikan tugas ini. Karena kalau file Word itu artinya siswa kan harus membuat file di aplikasi pengolah huruf, contohnya di Microsoft Word. Nah, ini tentu siswa akan kebingungan, terutama bagi mereka mungkin yang belum memiliki sarana komputer. Karena kalau file Word itu tentunya lebih mudah atau lebih ringkas digunakan di komputer. Yang maksud Bapak Ibu saya yakin maksudnya adalah teks daring, bukan file Word. Jadi jangan, hati-hati dalam memberikan instruksi karena instruksi ini adalah yang akan mengarahkan kegiatan siswa. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan respon dalam teks daring, karena di LMS itu sudah disediakan teks daring, tidak perlu membuat
perintah atau instruksi, silakan melampirkan file Word atau file PDF untuk menjawab pertanyaan ini kalau memang Bapak Ibu hanya ingin mendapatkan respon teks saja. Kecuali kalau di dalam penugasan ini, contohnya seperti ini, silakan kirim hasil tugas praktek kali ini dalam bentuk gambar. Nah, ini juga harus jelas ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan instruksinya seperti ini, berarti di jenis pengirimannya harus dilampirkan pengiriman berkas yang teks darinya tidak perlu, atau boleh dua-duanya. Tetapi yang paling penting kalau perlu Bapak Ibu atau membutuhkan jawaban dari siswa dalam bentuk berkas, berarti harus terchecklist pengiriman berkasnya. Nah, saya contoh kasus ini yang pertama ya. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya perlu teks daring saja, hanya seperti ini, tidak wajib untuk melampirkan berkas. Jadi sekali lagi yang diceklis cukup teks daring saja. Kemudian setelah itu seperti biasa, apakah mau dibatasi aksesnya dan apakah mau dinilai. Nah, nilai ini itu bisa ditentukan atau kalau tidak di-set itu sudah otomatis skalanya puluhan ya, maksimal 100. Nah, karena penugasan berarti ini harus dinilai. Kemudian kalau Bapak dan Ibu penugasannya harus melampirkan berkas, contoh seperti ini, anak harus melampirkan berkas, yang perlu diperhatikan selain ketersediaan waktunya adalah dalam settingan jenis pengiriman ini harus diceklis dan tipe berkas. Tipe berkas di sini kita bisa pilih karena instruksinya tadi berupa gambar, maka Bapak Ibu bisa saja di sini dalam bentuk diceklis berkas gambar. Diceklis aja nanti artinya gambar file-file yang berjudul JPEG, kemudian picture dan yang lain ini bisa masuk. Kalau Bapak dan Ibu kesulitan menentukan jenis file apa dalam mengkategorikan kelompok sebuah jenis file itu, misalkan ini kelompok apa, ini kelompok gambar, apa kelompok audio atau kelompok Word, udah langsung saja di atasnya diklik all type file supaya tidak membingungkan siswa. Karena ada beberapa temuan di instruksinya PDF tetapi di jenis filenya gambar. Ini juga akan menyulitkan siswa. Siswa tidak akan bisa mengirim. Kalau data mungkin Bapak dan Ibu agak kesulitan dalam menentukan jenis file yang nanti yang diminta. Kalau Bapak dan Ibu agak kebingungan untuk tipe berkasnya, sudah aja all file type, artinya mereka bisa mengirimkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk PDF atau dan yang lainnya. Yang penting ada respon yang dikirimkan oleh siswa. Lalu kita klik save perubahan. Nah, di sini setelah di save perubahan, Bapak Ibu udah bisa ya, udah maksudnya nanti anak tinggal mengirimkan sesuai dengan file yang mereka punya. Nah, selanjutnya seperti biasa ditentukan aktivitasnya. Aktivitas ini diharapkan nanti otomatis. Nah, di sini sudah di otomatis, siswa harus melihat dan mengerjakan. Jadi nanti baru terchecklist atau selesai kegiatan aktivitas penugasan ini. Lalu setelah itu klik simpan dan file, simpan dan tampilkan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu harus bisa merenung dulu tugas yang diharapkan dikirim siswa itu dalam bentuk teks atau dalam bentuk melampirkan file. Kalau dalam bentuk teks saja, yang pertama mohon dibuat instruksinya dengan jelas. Jadi artinya silakan buat resume melalui teks pada kegiatan kali ini. Jadi artinya siswa udah jelas, oh berarti tidak ada file yang perlu dilampirkan. Tapi kalau misalkan perlu melampirkan file, berarti siswa harus instruksinya harus jelas. Silahkan kirim hasil tugas praktek kali ini dalam bentuk gambar. Jadi artinya mungkin siswa secara sepintas harus memfoto dan mengirimkan filenya melalui fitur ini. Mungkin itu saja yang perlu diperhatikan dalam men-setting sebuah tugas. Terima kasih.